Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jawara yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam Khazanah Intelektual Islam dalam pembahasan tentang Al-Qidni, Risalah Kemahaesaan Tuhan dan Keterhinggaan Masa Alam. Sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe ya, agar kita lebih semangat lagi untuk membuat video-video Khazanah Intelektual ini. Sebenarnya premis-premis primer yang telah gamblang dan rasional tanpa perantara bahwa masa-masa mana saja yang dari antara sesamanya tidak dapat terdapat masa yang lebih besar daripada masa lainnya adalah masa-masa yang sama. Masa-masa yang sama itu, dimensi yang ada antara batas-batasnya adalah sama secara aktual dan secara potensial. Dan sesuatu yang terhingga adalah dengan sendirinya bukan terhingga. Dan masa-masa yang sama itu, jika kepada salah satunya ditambahkan suatu masa pertambahan, itu adalah yang terbesar di antara masa-masa tersebut. Dan masa bertambahnya itu sendiri menjadi lebih besar daripada keadaannya sebelum ditambahi masa lain tadi. Dan setiap dua masa yang dimensinya terbatas, jika digabungkan maka masa yang dihasilkan pun berdimensi terbatas. Ini sudah pasti berkenaan dengan setiap dimensi dan setiap yang berdimensi. Dan sesuatu yang lebih kecil dari antara dua suatu yang sejenis adalah berada di bawah yang lebih besar dari keduanya, atau di bawah sebagian dari yang lebih besar itu. Jika ada suatu masa yang terhingga lalu daripadanya dapat dipisahkan suatu masa yang berdimensi terbatas, maka yang tersisa ialah atau berdimensi terbatas atau berdimensi tak terbatas. Maka masa yang terbentuk dari keduanya itu dimensi terbatas. Padahal masa asal dari keduanya itu yaitu sebelum daripada yang diambil masa di atas adalah masa berdimensi tak terbatas. Ini adalah kontradiksi yang mustahil. Dan bila yang tersisa itu berdimensi tak terbatas, maka masa itu jika kepadanya ditambahkan apa yang tadi diambil darinya menjadi lebih besar daripada keduanya sebelum ditambahkan atau sama saja. Dan bila yang tersisa itu berdimensi tak terbatas, maka masa itu jika kepadanya ditambahkan apa yang tadi diambil dari menjadi lebih besar daripada keadaannya sebelum ditambahi atau sama saja. Nah, jadi masa keseluruhan alam adalah terhingga, dan setiap sesuatu yang termuat di dalamnya itu dan seterusnya adalah demikian pula. Hanya saja suatu masa keseluruhan alam secara angan-angan ditambahkan secara tak habis-habisnya dengan cara membayangkan bahwa alam itu lebih besar daripada yang ada. Kemudian lebih besar lagi secara tak berkesudahan, maka sebenarnya alam itu tidak terhingga untuk bertambah-tambah. Demikian hanyalah sudut kemungkinan belaka. Jadi alam hanya secara potensial tak terhingga, sebab potensi tidak lain ialah kemungkinan. Sebagai secara potensial itu, maka apapun yang ada dalam suatu yang secara potensial tak terhingga itu adalah secara potensial tak terhingga. Termasuk dalam hal di atas ialah gerak dan waktu. Sebab apa yang terhingga hanyalah ada secara potensial, sedangkan secara aktual tidak mungkin ada sesuatu yang tak terhingga. Maka telah menjadi jelas bahwa tidak mungkin ada waktu secara aktual yang tak terhingga. Waktu adalah waktu bagaimana keseluruhan alam. Yang kami maksudkan, periode alam itu bila waktu terhingga maka hakikat masa adalah terhingga pula, sebab waktu itu tidak berwujud. Tidak ada masa tanpa waktu. Sebab waktu ialah tidak lain bilangan gerak, yakni bahwa waktu ialah periode yang terhitung oleh gerak. Maka bila ada gerak, ada waktu, dan bila tidak ada gerak, tidak ada waktu. Dan gerak itu tidak lain adalah gerak massa. Maka bila ada massa, ada gerak, dan bila tidak ada massa, tidak ada gerak. Gerak adalah perubahan keadaan. Perubahan yang menyangkut hanya ruang setiap bagian massa itu saja adalah gerak ruang. Perubahan tempat terbatas-batas massa itu atau menjauhinya adalah peningkatan atau pemerosotan. Perubahan kualitas-kualitas muatannya saja adalah transmutasi, sedangkan
Perubahan mengenai esensi massa itu adalah pengadaan atau peniadaan. Massa adalah esensi yang berdimensi 3 yakni panjang, lebar, dan tinggi. Massa itu tersusun atas esensi yang sejenisnya, dan dari dimensi-dimensi merupakan pisahan-pisahannya massa tersusun dari materi dan bentuk. Nah, sahabat Jawara yang dirahmati Allah, jadi begitulah sekilas pembahasan tentang kemahaesaan Tuhan dan keterhinggaan massa Allah. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Jawara Entertainment. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.